you ain't had to grind, shit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, berjumpa lagi di channel saya. Pada video kali ini saya akan menjelaskan perbedaan power mobil 4 channel ya dan monoblok, dan nanti saya jelaskan juga kekurangan dan kelebihannya dari kedua power ini ya. Sebelum lanjut, untuk teman-teman agar like video ini, subscribe dan aktifkan tombol loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari channel saya. Oke, mari kita lanjutkan. Oke, di sini sudah ada dua power sebagai contoh. Ini yang kanan 4 channel dan yang kiri ini monoblok ya. Perlu teman-teman ketahui, di 4 channel dia ada dua jenis. Yang pertama ada power 4 channel yang biasa dan ada yang double LPF teman-teman ya. Ini sebagai contoh saya pakai yang double LPF. Oke, untuk perbedaannya mari kita bahas teman. Ini di 4 channel dulu ya. Teman-teman perhatikan, ini adalah 4 channel ya. Di bagian output speaker dan input kelistrikannya atau instalasi, di bagian ini ada lampu protek, ini sama seperti power yang lain, dan di sini ada 3 baut, ini dengan monoblok juga sama, tidak ada bedanya ya. Ada ground, ada rem atau remote, dan ada bit plus. Bit plus ini biasanya ada juga yang dituliskan dengan 12 volt ya. Jadi itu hanya perbedaan tulisan saja, tapi kegunaannya sama. Bit plus sama 12 volt itu sama ya. Di sini ada satu sekring ya, satu sekring saja. Terus di sini ada 4 channel, satu ya, ini channel 1, channel 2, channel 3 dan channel 4. Juga di sini ada tulisan bridge teman-teman ya. Ini bisa teman-teman gunakan sebagai mengangkat subwoofer ya. Di bridge ini gabungan dari channel 1 dan channel 2. Di sini juga bisa bagi teman-teman sakit pasang bridge ya, mengangkat subwoofer juga bisa. Ini di power 4 channel seperti ini. Untuk monoblok seperti ini teman-teman ya. Ada 3 baut juga buat instalasi listrik ya, ada ground, ada remote, dan ada 12 volt atau bit plus. Ini di power 4 channel dan monoblok sama, mahal atau murah pun ini sama, hanya ada 3 seperti ini. Terus dia menggunakan 2 sekring, itu enggak masalah. Terus yang membedakan, yang mencolok di sini teman-teman, ini hanya ada 2 channel saja ya. Ini ada min plus ya, hanya ada 2 output buat speaker ya teman, untuk monoblok ini. Kalau 4 channel dia ada 4, kalau monoblok hanya ada 2. Tapi untuk monoblok ini dia harus pakainya subwoofer gitu teman-teman ya. Sekarang kita bahas di bagian settingannya seperti ini. Untuk yang 4 channel, ya, kalau 4 channel seperti ini teman-teman. Ini ada channel 1, 2, 3 dan 4. Ini ada settingannya seperti ini, ada crossover, terus ada bass, terus ada buat treble-nya. Mungkin di sini hanya perbedaan dari bahasa atau tulisan saja teman-teman. Terus untuk input ya, untuk inputnya ada 4. Ini 1, 2, 3 dan 4 ya, ada 4 input. Terus outputnya dia ada 2. Ini outputnya ada 2 ya. Terus untuk settingannya dia hanya ada di sini teman. Untuk gain, LPF dan HPF ini ada di bagian atas.
Kalau power pada umumnya dia ada di bagian sini ngumpul teman-teman, karena ini power yang double LPF atau beda merek, beda desain itu, ini hanya ada untuk settingannya ada di atas. Ini nggak perlu dipermasalahkan, hanya tata letak saja. Kalau yang biasa itu ada di bagian sini ya, di bagian bawah sini, terus bagian sini juga ada. Kalau yang ini untuk setelan gain LPF dan HPF ada di bagian sini teman-teman. Coba kita lihat di monobloknya. Kalau di monoblok seperti ini teman, ini ada lampu power yang hijau, yang merah ini adalah lampu protect. Setelah ada soket buat remote, terus di bagian setting ini ada bus booster, ada subsonic filter, ada low pass filter, dan ada input level atau biasa gain tulisannya itu. Mungkin hanya beda tulisannya dengan power monoblok yang lain, tapi untuk kegunaannya sama seperti ini. Terus ini hanya ada input 2, input 1, 2. Yang ini teman-teman inputnya ya, ada input hanya 2, terus output hanya 2 teman-teman. Kalau output ini biasanya dipakai untuk menyambung monoblok yang lain, kalau teman-teman pakai 2 monoblok gitu teman-teman ya. Kalau di dimensi ya, biasanya itu monoblok lebih besar dari 4 channel, tapi berhubung ini adalah monoblok yang momentum, dia memang terkenal dengan desain yang ramping gitu teman-teman. Tapi untuk bobot ya, di monoblok ini dia bobotnya lebih berat daripada yang 4 channel, itu pasti seperti itu, karena komponen yang digunakan di monoblok itu besar-besar teman-teman ya. Oke teman-teman, sekarang kita bahas di kelebihannya. Di 4 channel dulu. Di power 4 channel dia kelebihannya itu dia sangat simpel teman-teman. Sangat simpel, sangat praktis sekali. Di 4 channel ini dia bisa digunakan sebagai full vokal ya, sebagai speaker vokal semua, ataupun bisa digunakan sebagai vokal dan subwoofer gitu teman-teman ya. Kalau teman-teman punya budget yang cukup minim gitu, hanya perlu pakai satu power digunakan sebagai vokal dan subwoofer, dengan catatan subwoofer itu wattnya jangan terlalu besar gitu teman-teman. Itu untuk kelebihan dari 4 channel ini. Terus yang monoblok dia kelebihannya bisa mengangkat subwoofer dengan watt yang tinggi gitu teman-teman, dengan watt yang tinggi. Jadi kalau kata Jawanya itu marem gitu teman-teman ya. Kalau kita mendengarkan bassnya itu marem, pasti sangat gelar dan menggelegar sekali kalau pakainya monoblok ya. Dia hanya 2 channel teman-teman ya. Itu kelebihannya. Kalau kekurangannya dari 4 channel ini, dia kekurangannya tidak bisa teman-teman pakai speaker yang wattnya tinggi-tinggi gitu teman-teman ya. Di sini ada tulisan watt, tapi jangan dihiraukan, ini hanya gimmick saja. Kalau di 4 channel biasanya seperti itu, hanya gimmick saja ya. Jadi 4 channel ini teman-teman gunakan, jangan pakai subwoofer yang wattnya terlalu tinggi. Power ini akan cepat rusak kalau subwoofer yang digunakan terlalu tinggi wattnya gitu teman-teman. Kalau di subwoofer ini kekurangannya dia tidak bisa sebagai mengangkat speaker vokal ya. Ini hanya diperuntukkan hanya mengangkat subwoofer teman-teman ya, 1 atau 2. Tapi untuk dari power suaranya itu ini sangat kuat dan sangat besar sekali. Itu dari kekurangan dan kelebihannya sudah kita bahas. Mungkin teman-teman pernah melihat ya, power hanya 2 channel dan digunakan sebagai vokal. Itu bukan monoblok teman-teman. Ada yang bilang itu dia semi monoblok. Kalau semi monoblok ya, dia seperti ini teman-teman.
Di bagian output speaker biasanya intinya hanya ada dua saja ya, contohnya seperti inilah ya, gini, hanya ada dua saja, channel 1 dan channel 2, dan ada tulisan bridge gitu aja. Itu namanya power semi monoblock, bisa digunakan sebagai subwoofer dan speaker vokal juga bisa, tapi bukan monoblock ya. Kalau monoblock itu beda, nggak ada tulisan bridge di channel speakernya gitu ya teman-teman. Kesimpulannya, jadi kalau teman-teman mau pakai satu power ya yang 4 channel itu bisa, teman-teman bisa pakai di full vokal ataupun teman-teman mau pakai vokal dan subwoofer itu bisa, seperti yang saya jelaskan tadi. Dan kalau teman-teman mau pakai satu monoblock pun juga bisa, dengan vokal teman-teman mengambil dari head unit dan subwoofer teman-teman menggunakan monoblock ini. Lebih baik lagi dan lebih bagus lagi teman-teman menggunakan dua power ini ya, power 4 channel dan monoblock, itu hasilnya akan lebih maksimal dan akan lebih marem lagi teman-teman dalam mendengarkan sound di mobil gitu teman-teman ya. Mungkin segini aja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada yang kurang, tolong dikoreksi. Semoga bermanfaat untuk video kali ini. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Sampai berjumpa lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.